Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'lan. Benar ya. Mulai benar. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun Yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wadaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun masa yumasu mumasatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun wa dzaka mumasun masi la tumasi mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa'idatu wa'idun wa'adun muwa'adun yasara yasiru muyasaratan wa isaron fahuwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun ata yu'ati mu'atatan wa ita'an wa ita'an fahuwa mu'atin mu'atan ati la tu'ati mu'atan mu'atan laqa yulaki mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wa mulaqan laki la tulaki mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fahuwa muwalin wali la tuwali muwalan muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fahuwa mudawin wa dzaka mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan akhadha yu'akhidu mu'akhadatan wa iqadan wa iqadan fahuwa mu'akhidun wa dzaka mu'akhadun akhid la tu'akhidun mu'akhadun mu'akhadun la'ama yula'imu mu'amatan wa li'aman wa li'aman fahuwa mula'imun wa dzaka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun nasa yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wa dzaka munasa'un nasi la tunasi munasa'un munasa'un Allahumma sholli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, doa udah, baca sorop udah. Sekarang langsung ngaji. Sekarang wa antamatan ya? Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atamatan dan lafaz atamatan itu waktu malam. Nanti penjelasannya yang di dalam syarah itu. Wasobahan sekarang. Wasobahan dan lafaz sobahan dalam waktu subuh, itu masdar dzaraf zaman. Wasobahan dan di dalam waktu subuh. Takulu berkata siapa kamu, atika sobahan. Ati itu fi'il mudhari, ata ya'ti. Kalau saya kan menjadi ati. Nah ini saya tulis biar siapa yang anak-anak baru, Kevin apa kudu paham. Ini kenapa nggak lu hapus ini? Ini panjang. Atika. Ini asalnya ati kan dari ata ya ya'ti. Nah kalau fi'il mudhari kan ati. Nah ati ini asalnya ini kan sama dengan seperti ini, ya'ti. Cuman ya-nya diganti hamzah menjadi a. Ini kebalik menjadi a'ti. Nah kan ada hamzah double, ngerti kan? Nah hamzah yang satu diganti alif kan menjadi ati. Nah ini jadinya, loh, paham kan? Itu kronologisnya. Atika itu sama dengan fi'il mudhari, datang siapa saya pada kamu, gitu loh, biar nyambung. Datangnya saya sobahan dalam waktu subuh. Nah itu lafaz sobahan yang menjadi contoh sebagai dzaraf zaman. Kok dzaraf zaman? Ya dzaraf wadah, perbuatan kedatangan saya terjadi pada waktu subuh. Al-disimak yang benar, duduk yang benar. Sila yang benar disimak. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya atika sobahan ala wazanima itu atas wazannya, timbangannya kalimat qablahu yang sebelum lafaz atika sobahan. Wasobahu dan bermula maknanya sobah min awali nisfil laili itu dari awalnya separuhnya malam, al akhiri yang akhir. Itu maknanya sobah. Sobah itu subuh, maksudnya pagi. Mulainya kapan? Nah itu kalau versi di sini mulainya dari awal separuh malam yang akhir berarti kan kurang lebihnya jam 12. Ya kan? Atau jam 1 lah taruh, jam 2 lah taruh. Karena yang akhir ila zawali sampai zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari. Tulis ila zawali sampai zaman zawal. Maksudnya zawal tergelincirnya matahari. Jadi jam 1 malam sampai jam 12 siang itu dalam kategori sobah. Maksudnya sobah itu pagi. Yo. Wa masaan dan masaan maknanya dalam waktu sore. Sore itu apa yang dimaksud? Takulu berkata siapa kamu, atika masaan, datang siapa saya kepada kamu masaan dalam waktu sore. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya atika masaan bi ainihi itu dengan bentuknya ma qablahu tadi. Wal masak dan bermula maknanya masak waktu sore, minaz zawali itu dari waktu tergelincirnya matahari, itu maksudnya zawal, ila akhiri nisfil laili sampai akhirnya separuh malam, al awali yang pertama. Wa mabnal aurat ala dzalika, wa mabnal aurati dan bermula tempat
wiridan dalam arti perbuatan-perbuatan zikir, wirid ala dzalika itu atas waktu itu. Udah saya rasa gampang lah ya. Contoh yang berikutnya adalah sobahan dan masaan. Sobahan itu juga termasuk dzorof zaman, begitu juga masaan. Nah, kalau sobah menunjukkan waktu pagi, kalau masa menunjukkan waktu sore. Masaan pakai hamzah loh ya. Kalau ain masaan, nah itu sama dengan sa'i itu. Perjalanan, maka makhraj itu penting gitu loh. Wa abadan dan abadan, maknanya abadan di dalam selama-lamanya. Takulu berkata siapa kamu, la ukallimu Zaidan abadan. La ukallimu tidak mengajak bicara siapa saya, Zaidan pada Zaid, abadan dalam selama-lamanya. Itu contohnya. Kok enggak ngajak ngomong selama-lamanya? Lah Zaid udah ninggal. Ngerti maksudnya? Masa orang ninggal mulu ajak ngomong? Ngerti? Bukan, wah gue nggak mau ngajak ngomong dia selama-lamanya. Wah itu namanya nggak boleh. Wa i'rabuhu dan itu ukallimu fi'il mudhari'. Kallama yukalimu. Kalau saya kan berarti ukal limu. Kamu paham ayo? Nyambung. Kamu Dre, paham kan? La ukallimu itu fi'il mudhari', cuman menunjukkan mutakallim wahdah. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la ukallimu Zaidan abadan. La itu bermula la nafiyatun, itu la nafi. Wa ukallimu dan bermula lafaz ukallimu fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya ukallimu dhammu akhirihi, itu dibaca dhammah. Akhirnya ukallimu, huruf akhirnya apa? Memu. Nah itu. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya dhamirun mustatirun, itu dhamir yang tersimpan fihi di dalam fi'il, wujuban kelawan wajib dengan wajib, itu masdar. Wajaba yajibu wujub, yaitu wujub yang kemarin udah saya kasih tahu. Berarti kan siapa? Nur mana Nur ini? Fi'il yang masdarnya fi'il yang menunjukkan makna tetap. Mana di keluar malam ya. Itu seperti wajib menjadi wujub, seperti lazim menjadi luzum. Oh itu loh maksudnya. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana, itu lafaz ana. Wa Zaidan dan bermula lafaz Zaidan maf'ulun bihi, itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya Zaidan nasbuhu wa alamatu nasbihi fathu akhirihi, itu membaca fatah akhirnya lafaz Zaidan. Jadi Zaidan itu menjadi maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Gampang kan? Andre paham kan? Wa Zaidan dan bermula lafaz Zaidan wa abadan dan bermula lafaz abadan mansubun, itu dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati. Pokok ngantuk disimak ala ngantuk. Ala dzarfiyati zamaniyati, atas dzaraf az-zamaniyati yang bangsa zaman. Beliau nggak ngopi di, udah santai aja. Wal abad dan bermula maknanya abad, az-zamanul mustaqbalu, itu zaman yang akan datang. Itu abadan. Selamanya itu waktu besok, waktu ke depan, yaitu mustaqbal. Az-zaman al-mustaqbal. Alladzi, yaitu zaman mustaqbal, la nihayata lahu, la nihayata yang tidak ada batas akhir, batas mentok, itu maujud lahu bagi alladzi. Jadi abadan selamanya, maknanya selamanya itu adalah zaman yang akan datang yang tidak ada batas ya, lamanya itu kan abadan. Kan kalian sering baca Quran khalidina fiha
abada. Nah, itu kan abada itu kan asalnya abadan. Karena wakaf menjadi abada, mat iwat namanya. Wa amadan, sama amadan. Maknanya sama dalam arti selama-lamanya. Al-mithalu wal i'rabu bi ainihi. Al-mithalu bermula contoh, wal i'rabu dan i'rabnya amadan. Dulu ngangkat telepon dulu. Iya ya Pak, saya lagi ngaji Pak ya. Lagi ngaji Pak saya. Ndak. Nah, itu di lapangan yang ada pagar seng, Bisa, iya. Ya. Siap. Ya, siap. Salam. Oh, iklan ya. Lah ini kan siang. Ya enggak? Kalau siang kerjaan saya apa? Nyaluk ya kan? Ya wajar kalau ada yang nelpon ya sambil diangkat tuh begitu. Karena emang jam saya jamnya loh, lah kok ngaji? Oh, ya keren lah. Ngerti kok. Lu belum mandi. Lu dari semalam kemarin belum mandi ya? Al. Enggak sekolah tadi. Terus enggak mandi sekolah. Tadi mandi, ntar salin, bajunya masih itu juga. Astagfirullahaladzim. Terus suruh mandi digosok baju badannya. Gosoknya biar bersih pakai amplas. Amplas kasar itu di amplas ya. Iyalah. Oke. Wal i'rabu al-mithalu wal i'rabu bi ainihi, itu dengan ainnya abadan, maksudnya i'rabnya amadan itu sama persis dengan i'rabnya abadan. Wal amat dan bermula amat pakai dal loh ya. Nih perhatikan. Amat ini kan begitu, amat. Kan karena dorofnya dikasih alif kan. Diperhatikan. Itu maknanya selamanya. Kalau amat begini, lu kan taunya umat, ada amat begini. Kalau ini namanya budak perempuan. Tuh jelas. Maka kalian harus betul-betul menguasai, dan termasuk makhraj pun harus benar. Ini kan amat pakai dal. Nah, kalau ini kan amat pakai ta. Kalau waqaf berarti amah. Paham kan? Nah, itu harus ngerti. Dan disitulah peran daripada nahwu shorof itu mengawal keabsahan Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dipalsukan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, alat melacak pertama adalah ilmu nahwu shorof. Tuh, ngerti maksudnya? Nah, supaya kalian tahu betapa pentingnya peran ilmu nahwu shorof kaitannya mengawal keabsahan Al-Quran. Loh, begitu. Maka dalam ilmu nahwu, kemuliaan belajar ilmu nahwu sebagaimana penggunaan ilmu nahwu. Nah, kalau ilmu nahwu tadi kaitannya menjaga mengawal keabsahan Al-Quran, ya mulianya sama dengan Al-Quran dan hadis. Loh, gitu loh maksudnya. Jadi penting, apalagi ini kan dalam ciri-ciri hari kiamat diperhatikan supaya kalian semangat belajar ilmu nahwu. Nanti di akhir zaman Quran itu wallahu alam entah gimana caranya, harokatnya itu tiba-tiba hilang. Ngerti? Kalau harokatnya hilang, kalau nggak ngerti ilmu nahwu shorof ya nggak bisa baca. Terus tahapan berikutnya lagi, huruf-hurufnya itu hilang. Jadi yang bisa baca Quran ya orang-orang yang pada hafal Al-Quran. Itu diantara ciri-ciri hari kiamat. Maka penting lah. Ini udah zaman akhir. Nah, kalau kita lengah, kita meleng hanya terbawa suasana, ikut hura-hura, nggak mau belajar, yang tekun, yang serius, ya rugi kita. Itu jelas kan? Oke. Wahinan dan hinan. Takulu berkata siapa kamu, qara'tu hinan membaca siapa saya, hinan dalam beberapa waktu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya qara'tu hinan. Qara'tu itu bermula qara'tu, fi'lun wa fa'ilun itu terdiri dari fi'il dan fa'il.
Wa khinan dan bermula khinan. Kalau enggak siapa yang hidup, kamu Kevin lah nggak apa-apa. Kamu ke depan itu kalau ada Pak Haji Umar yang sering datang kemari tahu kan, yang pakai motor Revo itu, orang yang gemuk, pendek, ya, kasih tahu ntar kalau parkir, unjukin di lapangan. Dia sekarang ke depan, soalnya Adi kan lagi di depan situ ya, kalau ada yang parkir kasih tahu, parkirnya unjukin. Wakhinan dan bermula lafaz khinan, mansubun itu dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang bangsa zaman waktu. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya khinan fathu akhirih itu dibaca fathah, huruf akhirnya khinan. Wal hin dan bermula hin az-zamanul mubhamu itu zaman yang mubham. Mubham itu umum. Jadi khinun itu waktu, tapi waktunya berlaku umum. Jumat bisa disebut khin, sebulan bisa disebut khin. Jadi khin itu menunjukkan waktu, tapi waktu yang sifatnya umum gitu loh. Kan beda tadi, abadan atau amadan, selamanya. Selamanya itu kan masa yang akan datang. Tapi kalau ketika itu kan bisa zaman yang akan datang, bisa zaman yang udah lampau. Buat contohnya begini, ketika zaman Nabi Muhammad dakwah, kan ketika yang dimaksud itu kan berarti zaman udah lampau. Nah, bisa juga masa sekarang. Ketika saat ini ada orang ngaji kemudian ngantuk, maka tandanya matanya merem, umpamanya. Kan berarti sekarang. Ya enggak? Kok nanti? Ya, ketika tahun 2050 Andre udah aki-aki. Loh, umpamanya 2050 kan masih lama. Orang sekarang aja masih tahun 2022. Artinya khin itu menunjukkan waktu, tapi waktunya umum. Sekarang, kemarin, atau akan datang. Duduk yang benar. Memang susah nih si bongkok satu ini, ya enggak? Oke, lu paham kok? Bongkok paham? Lu makanya bongkok aja, orang bongkok mulu dia. Oke, wama dan contoh asbaha yang menyerupai apa madzalika pada contoh semua tadi. Min asma'iz zamani, nyatanya dari isim-isim zaman, isim-isim yang menunjukkan waktu. Al-mubhamati yang umum. Nahwu waktin seperti lafaz waktu. Waktu itu kan sama dengan khin, gitu loh. Jelas. Waktu secara makna umum itu sama dengan lafaz khina. Wa sa'atin dan sa'ah. Fi urfi ahlil lughati, dalam uruf. Nah, perhatikan, harokatin kalian. Itu bacanya fi urfi, harokatin. Kan bahasa itu belum akrab dengan telinga kalian. Uruf itu sama dengan adat istiadat atau kebiasaan. Tulis yang benar. Lu gak bakalan bisa. Tulis fi urfi ahlil lughati, dalam adat istiadat atau kebiasaan ahli lughah. Itu uruf. Itu adanya dalam ilmu usul fikih. Nah, kalau kalian nggak ngaji kan nggak paham apa itu uruf. Nah, soal itu bisa kalian baca arafah, ya kan? Doh. Fi urfi ahli lughati, dalam uruf atau tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan ahli lughah, maksudnya ahli bahasa. Itu zaman yang mubhamah, zaman yang umum. Wal muhtassati, atof kepada min asma'iz zamani al mubhamati. Wal muhtassati, dan zaman tertentu, zaman yang dikhususkan. Nahwu duha wa duhwatan, seperti contoh duha. Ya, waktu duha, waktu antara jamnya umum ini bebas. Cuman kalau patokannya umum matahari udah naik sepenggalah, ngerti maksudnya?
Sepenggala ngerti kan? Sepenggala itu galah, ngerti galah kan? Galah yang buat nyengket. Yang buat nyengket buah-buahan itu loh. Nah, waktu matahari di ufuk timur kira-kira segitu gitu loh. Itu namanya duha. Dokhwah juga sama, waktu duha. Aji'uka contohnya, aji'uka duhan. Datang siapa saya kepada kamu. Duhan dalam waktu duha. Yaitu waktu tadi. Antara jam kalau sekarang jam 6 itu udah masuk waktu duha. Jam 6 sampai jam ya taruh jam 11 lah. Walaupun dominan jam 9. Nanti mungkin ada keterangannya. Faduha maka bermula lafaz duhan, mansubun itu dibaca nasab ala dzurfiyati atas sebagai dzaraf. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya duhan fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alal alifi atas alif. Duhan itu setelah ha kan ada ya yang kayak ya, tapi itu sebenarnya adalah alif tuh maksudnya sama dengan kemarin Mustofan Ridon itu. Alal alifi atas alif al mahdhufati yang dibuang. Lil tiqa isakinain karena bertemunya dua huruf yang mati. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya alif apa at-ta'adzur uzur. Udah titik, saya rasa paham ya. Ini lafaz duhan. Kan begini tulisannya. Duhan. Oh, kan sama dengan hudan. Oh, ya kan? Ini kayak iya, tapi ini sebenarnya adalah alif. Itulah yang disebut dengan alif bengkok. Jadi ini nasab, bukan ini tanda nasabnya, bukan. Nasabnya fathah tapi dikirakan karena huruf akhirnya bukan kha tapi alif. Nah, alif itu nggak bisa diharokati. Paham maftuh? Nah, gitu kudu paham. Oke, lanjut. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna nasiba hadhil dzurufi. Pada sesungguhnya amil yang menasabkan ini dzaraf. Ma itu lafaz amil isinya ma, yudkaru yang disebutkan apa ma'aha beserta hadhihi dzuruf. Min fi'lin nyatanya dari fi'il au syibhihi atau syibih fi'il yang menyerupai fi'il. Walam yadhkur dan tidak menyebutkan hu pada fi'il au syibhihi siapa al musannifu musannif pengarang kitab matan qasdan karena bertujuan karena bermaksud lil ikhtisari untuk meringkas kitab. Jadi matan judulnya itu kitab ringkas. Jadi contohnya yang dari pertama kemarin nahwu apa kemarin al yauma kan gitu. Nah, sejatinya yang menasabkan dzaraf semua tadi seperti contoh ini atika tadi kan, atika duhan itu kan ati yang dibuang. Sejatinya yang menasabkan semua dzaraf tadi adalah fi'il, namun fi'il tadi adalah dibuang. Fi'il atau yang menyerupai fi'il. Kadang-kadang masdar, kadang-kadang isim fa'il, kadang-kadang maf'ul dan lain sebagainya. Nah, itu semua enggak disebutkan oleh musannif, tujuannya adalah untuk meringkas kitab biar enggak kepanjangan. Wama apa itu? Oh, dalam kalimat walam yadhkur wama asbaha dzalika itu loh maksudnya. Itu di wama dan bermulamanya wama asbaha dzalika. Wama dan bermula lafaz wama al wawu harfu atfin. Al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf. Ma bermula ma. Bukan kalau keder kan enggak kan orang baru bahas itu tahu-tahu bahas itu kan gitu. Ma bermula ma ismu mausulin atau ismun mausulun enggak boleh.
Ismun mausulun itu isim yaitu mausul. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Utifa itu diatofkan apa ma alal yauma atas lafat al yauma itu i'rab hikayah. Jadi kenapa enggak alal yaumi? Karena menceritakan al yauma sebagai dzaraf. Jadi bukan kok enggak dibaca cer cuman mahal. Wa asbaha dan bermula asbaha fi'lun madzin itu fi'il madzi mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Wa dzalika dan bermula lafaz dzalika dza itu bermula dza ismu isyaratin itu isim isyarah. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun itu sebagai maf'ul li asbaha bagi fi'il asbaha. Walamu dan bermula lamnya dzalika itu ada lamnya. Tuh ngerti Dik? Maksudnya lam yang mana? Lamnya dari dzalika. Tuh, dikupas tuntas. Ini di sini aja dah. Dzalika. Ini ada 3 huruf. Bukan 3 huruf, 3 kalimat. Za 1 kalimat, li. Ini juga kalimat yang lain. Ka-nya juga isim yang lain. Za isim isyarah, lam huruf yang menunjukkan jauh, kafnya adalah isim apa? Isim dhamir. Loh, biar paham. Walamu dan bermula lamnya itu lil bu'di menunjukkan makna jauh. Wal kafu dan bermula kafnya harfu khitabin itu huruf khitab yaitu isim dhamir. Nyambung ya? Itu zalika. Itu enggak sesederhana maknanya itu. Tapi kalau dibedah, zanya itu isim isyarah, lamnya huruf untuk menunjukkan makna jauh, kafnya isim dhamir menunjukkan mukhatab. Jelas itu? Pin, siapa lu? Buluk jilid 2. Paham? Ah iya. Lu paham gak Don? Ntar cukur yang bener. Wah ya rambutnya depan dipanjangin kayak Mick Jagger. Emang udah gak mau mandi cukur apa rambutnya? Lah iya gaya. Iya kan? Don. Sepatu dipakai tadi. Lah iya beli sepatu ongleng. Begitu dipakai langsung jebol di. Maka nih dengerin nih ya. Semuanya lu kan baru suka kadang-kadang belagu belanja online. Bukan saya ngelarang enggak. Tapi kalau kalian tidak mau ngerti kualitasnya, nanti buang-buang duit doang. Lu beli sepatu online ngomong kagak padahal sepatu di dalam itu udah saya siapin. Ada yang satu lagi masih ada. Enggak saya sebutin buat siapa. Tapi ada. Woi, begitu dipakai sekali doang jebol. Akan buang-buang duit, mendingan duitnya kasihin gua. Ya enggak? Nah, udah besok-besok gak usah pakai sepatu, pakai pasti kresek kayak tuh. Ya enggak? Diikatin begitu kan. Aduh. Oke, lanjut. Masih belum nyampe itu. Wa dzarful makani udah titik. Yang dzaraf zaman udah selesai. Sekarang dzaraf makan. Dzaraf itu wadah, makan itu tempat. Maksudnya perbuatan yang diwadahi pada tempat tersebut. Huwa ya dzaraf makan, ismul makani itu isim yang menunjukkan makan tempat. Makan di sini bukan makan gegares, ngerti? Ngelebok itu bukan, ngerti? Jadi maksud makan adalah tempat asik kata aal. Kan otaknya makan mulu dia. Ada makan ini. Jumat berkat, kagak ada yang ngirim berkat hari ini. Ya. Emang kalau nggak ada yang ngirim berkat kalian nggak makan? Udah makan orang berasnya masih 4 karung sembarangan. Udah nggak usah masak nasi suruh makan beras mentah aja biar kayak tikus. Ya, doyan nggak kamu? Masa kalah sama burungnya makan beras mentah? Ya, iya.
Ismul makani itu isim yang menunjukkan makan tempat maksudnya. Sifatnya isim al-mansubu yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. I'rabuhu bermula i'rabnya wa dzarful makani dan seterusnya. Kama itu sebagaimana i'rab sabako yang telah lalu apa ma fi nadhirihi dalam perbandingannya atau dalam kalau bahasa Jawanya nadhir itu tunde ya, dalam padanan atau persamaan dzaraf makan. Kemarin persamaannya apa? Dzaraf makan persamaannya apa? Dzaraf zaman, bengong aja sih. Lah ya persamaannya dzaraf zaman ya dzaraf makan. I'rabnya dzarful makani huwa itu sama dengan yang kemarin. Dzarful zamani huwa ismu zaman kan gitu. Bi ainihi dengan bentuknya nazir. Nahwu amama seperti contoh amama. Nah itu karena i'rab hikayah, maknanya amama di depan. Bin nasbi dengan dibaca nasab. Ghairi munawwanin yang tidak ditanwini. Muhakatan hale menceritakan liwukuhi terhadap terjatuhnya amama mudhofan hale disandarkan ma'a amilihi beserta amilnya amama laudzukiro kalau disebutkan apa amil. Jadi kenapa amil amama itu dibaca ma bukan mudhof ilaih amami? Oh karena i'rab hikayah amama itu andaikan disebutkan amilnya umpamanya jalasa jalastu amamal ka'bati, saya duduk di depan Ka'bah umpamanya. Nah, amilnya dibuang kalau disebutkan gitu loh. Wa in kana mudhofan ilaihi, sekalipun ada apa amama, mudhofan itu disandarkan ilaihi kepada amilnya. Takulu berkata siapa kamu, jalastu amamas saikhi, duduk siapa saya amamas saikhi di depan guru. Orang lagi ngaji kan depan guru. Kalau naik mobil kan di belakang, gurunya di depan, muridnya di belakang tuh begitu. Kalau berak nggak boleh begitu, kan ntar kotorannya berak di kali. Kalau berak di kali kan plung ya, ntar supaya kotoran ya nggak lah, jadi nggak karuan ntar. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya jalastu amamas saikhi. Jalastu itu bermula jalastu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa amama dan bermula amama itu dzarfu makanin, dzaraf makan. Mansubun yang dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati atas dzaraf yang bangsa tempat. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya amama fathatun zahiratun itu fathah yang nyata fi akhirihi dalam akhirnya amama. Wa amama dan bermula amama mudhofun itu isim yang disandarkan. Wa saikhi dan bermula lafaz saikhi itu i'rab hikayah. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya as-saikhi kasratun zahiratun itu kasroh yang nyata. Fi akhirihi dalam akhirnya as-saikhi. Akhirnya apa? Kha wal amam. Nah udah. Sekarang bahas wal amam, udah ganti kurosah. Nah perhatikan, kan kalau kitab dulu tuh begini nih. Ini namanya kurosah, ngerti kan? Satu kurosah. Kalau segini ini kan ada beberapa halaman. Kalau ini kan sohifah, ngerti kan? Halaman gitu lah. Ini 96, mulai 97 sampai 120 itu namanya kurosah. Jelas ya? Nah, biar kalian ngaji kitab tuh ngerti nama-nama yang di kitab itu apa. Ya gitu loh. Ini tulisannya kurosah begini biar lu tahu. Kurosatun. Itu satu kurosah. Satu kurosah itu tergantung kitabnya. Cuman kalau dominannya ya ini normalnya itu kan biasanya halaman pertama itu 8 lembar. Berarti kan 16 halaman-halaman. Coba aja kalian lihat. Halaman pertama itu biasanya yang terakhirnya di sini halaman 16.
nanti ganti kurosah baru, biasanya halaman 17. Ingat-ingat itu. Artinya ini kan 8 halaman kalau normal tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ini tanggung, maka dibikin satu kurosahnya 10 lembar. Biasanya cuma 8. Maka halaman 1 sampai 16. Jelas ya? Biar ngerti. Didul khalfi itu lawannya belakang. Udah. Itu contohnya. Udah kan? Udah segitu dulu dah. Udah diperhatikan sekarang. Bisa hapus. Udah biarin, itu masih ada kaitannya. Kemarin kan dibahas dzaraf itu maknanya wadah. Kemarin dzaraf terbagi 2, dzaraf zaman udah dibahas. Nah, sekarang yang kedua dzaraf makan. Oh, berarti di sini berarti dulu. Ini kan yang pertama nih. Ini yang ketiga juga masih sambungannya ini, cuman yang bagian yang kedua yaitu dzarful makani huwa ismul makan al mansubu bitakdiri fi. Apa itu dzarful makan? Dzarful makan itu apa? Ya, ismul makan, isim yang menunjukkan tempat. Contohnya tadi di depan. Depan itu kan tempat. Belakang itu kan tempat. Samping kan tempat. Atas tempat bukan? Tempat. Nah, itu maksudnya ismul makan. Syarat yang pertama adalah dzarf makan adalah isim yang menunjukkan tempat. Syarat yang kedua adalah al-mansubu. Udah gak usah diharokatin, dibaca nasab. Nah, dalam dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan atau menyimpan maknanya fi, yaitu contohnya jalastu. Langsung saya kasih contoh biar paham kalian. Duduk siapa saya mas saikhi, di depan guru. Nah, ini amama, ini dzaraf. Maka dalam mengartikannya di dalam itu singkatannya dalam kode anak pesantren dho itu singkatan dari dzaraf. Yang tadi dzaraf kemarin dibahas maknanya wadah. Maksudnya bagaimana wadah? Jelas tuh di sini ada perbuatan julus. Apa maknanya julus? Duduk. Perbuatan duduk itu diwadahi fokus di hadapan guru. Nyambung kan? Gampang ya? Oh, gampang. Maka berarti ingat dzaraf gitu. Oke, lanjut. Ya contohnya amama wa khalfa dan khalfa. Belum datang Kevin. Wa khalfa dan khalfa di belakang. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya khalfa, ma itu lafat takut jama yang telah. Ma itu seperti contoh takut jama yang telah lalu apa ma? Maksudnya sama dengan amama, bi ainihi dengan ainnya ma. Maksudnya sama dengan amama. Wa khalfa dan bermula maknanya khalfa ziddu kudama, itu lawannya kudama. Kalau kudama di depan. Wa kudama dan kudama yang kedua bimaknal amami, semakna dengan amam di hadapan. Wa waro'a dan waro'a di belakang. Lafaz waro'a bimaknal khalfi, semakna dengan khalfi. Khalfi tadi apa? Belakang. Wa fauqa dan fauqa, wa tahta dan tahta. Kalau fauqa di atas. Wa tahta dan tahta. Ini kan di Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia. Tahta kerajaan Pajajaran di bawah tahta Prabu Siliwangi umpamanya. Nah itu tahta. Tahta itu di bawah.
Lafat fauqa dan tahta mutaqabilani itu berhadapan-hadapan. Maksudnya berhadapan atas ya dengan bawah kan gitu. Itu maksudnya. Mutaqabilani berhadapan-hadapan dimaksud seperti itu. Wa ingda dan ingda maknanya di sisi. Bimaknal makani dengan makna tempat al-qaribi yang dekat. Kalau di sisi itu dekat apa jauh? Sisi itu dekat apa jauh? Apa di? Ya dekat, ngerti kan? Kata Aal ngomong sama aku selalu ada di sisimu. Mulai lo paham banget lu sisimu. Wa ma'a dan ma'a maknanya beserta atau bersama. Bimakna makanil istima semakna dengan tempat berkumpul. Wal musahabati dan bersahabat. Maksudnya bersama, musahabah bersahabat itu maksudnya kebersamaan. Siapa sih main pulpen mulu? Aal ya. Bisima bimaknal musahabati wal musahabatin kebersamaan wa izaa dan izaa. Izaa itu ya lempengan atau lurusan. Lurus lah. Bimakna muqabilin semakna dengan muqabil. Muqabil itu berhadapan atau lurusan. Udah jam pletak-pletek mulu ngapa? Takulu berkata siapa kamu jalastu iza azaitin. Duduk siapa saya iza azaitin lempengan dengan Zaid. Ai muqabilahu tegasnya berhadapan dengan Zaid. Fa izaa maka bermula izaa itu mansubun dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf al makaniyati yang bangsa tempat. Wa hidaa dan khidaa sama lurus lempeng. Bimaknal makani semakna dengan tempat al qaribi yang dekat. Takulu berkata siapa kamu jalastu khidha'a Zaidin duduk siapa saya khidha'a Zaidin lempengan dengan Zaid ay qoriban tulisnya dengan dekat minhu dari Zaid. Fa khidha'a maka bermula khidha'a itu mansubun yang dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati atas dzaraf yang bangsa makan. Wa tilqa'a dan tilqa'a bimakna izaa semakna dengan izaa. Wa taqaddama dan telah lewat apa misaluhu contohnya maksudnya sama. Wa i'rabu dan i'rabnya jadi cara mentarkib lafaz tilqa'a itu sama dengan mentarkib khidha'a gitu loh. Wa huna dan huna mananya huna di sini itu termasuk dzaraf juga. Tapi sebenarnya ismu isyaratin itu isim isyarah. Huna itu isim isyarah. Tapi masuk dalam kelompok dzaraf gitu. Lil makanil qarib menunjukkan tempat. Nah itu kan tempat al qarib yang dekat. Takulu berkata siapa kamu jalastu huna duduk siapa saya huna di sini. Di sini itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Kalau sana jauh. Kalau bahasa Betawi lain lagi. Di sini apa sini? Kalau agak jauhan sonoan dikit ono, jauhan lagi ono, ngerti kan? Lu nyambung nggak? Ini bahasa Betawi kan beda-beda gitu loh. Betawi sini Rawobo dan sekitarnya, tuh gitu loh. Fahuna, udah wasamma, awas harokatin bukan summa tapi samma, maknanya di sana. Wasamma dan samma. Lafaz samma bi fathil musallasati dengan dibaca fathah huruf sa yang di titik 3 harokatin yang benar. Kalian latih cara-cara mengartikan huruf seperti itu. Bi fathil musallasati dengan dibaca fathah sa yang bertitik 3 sama. Itu sa-nya dibaca fathah bukan summa. Kalau summa huruf athof, ini sama. Ismu isyaratin itu isim isyarah lil makani untuk tempat al-ba'idi yang jauh. Takulu berkata siapa kamu jalastu sama duduk siapa saya sama di sana. Ai fil makanil ba'idi tegasnya di tempat yang jauh. Fasamma maka bermula sama itu ismu isyaratin isim isyarah mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Ala dzarfiyatil makaniyati atas dzaraf makan. Wa ma dan contoh asbah yang menyerupai apa ma zalika pada contoh itu semua.
min asma'il makani, nyatanya dari isim-isim tempat, isim-isim yang menunjukkan tempat, al mubhamati yang mubham umum, itu maksudnya mubham. Nahwu yaminin, seperti lafaz yamin. Yamin itu apa? Sebelah kanan. Artiin kalau memang nggak bisa. Washimalin dan simal, sebelah kiri. Wabaridin dan satu barid, itu nama ukuran. Wa farsahin dan farsah, satu pos. Itu hampir sama maknanya barid dengan farsah. Nih perhatikan, kalau sekarang untuk ukuran kan 1 milimeter ya, untuk ukuran loh. Ada sentimeter, desimeter, kemudian meter, kilometer, kan gitu. Nah kalau dulu enggak, dulu ukurannya itu barid, farsah. Nah itu ukuran radius. Nah, satu pos itu satu farsah. Itu nanti di kamus ada biasanya. Nah, gitu loh ya. Itu ukuran-ukuran, nama ukuran jarak. Kan kalau ukuran berat 1 mililiter, desiliter, 1 liter, kan gitu. Gitu loh, ada megaliter, segala macam itulah. Wamilin dan mil, 1 mil. 1 mil itu ya 1 kilo lebih dikit. Wa majlis dan majlis, tempat duduk, itu umum. Wa mak'at, sama mak'at, tempat duduk. Wa marma, kalau nanti kalian haji atau umroh, ada namanya marma, tempat melempar. Marmal jamarot, nah, tempat melempar jumroh. Wa mas'a dan mas'a, tempat sa'i. Kan kalian nih perhatikan, kalau kalian nasrib Roma yarmi romyan wa marman fahuwa romin wadaka marmiyun irmi latarmi marman kan gitu. Lah marman itu dzaraf zaman atau dzaraf makan. Begitu juga sa'ayas asa'yan wa mas'an fahuwa sa'in wadaka mas'iyun is'a tas'a mas'an lah. Mas'an itu dzaraf zaman, dzaraf makan. Loh jelas. Sama tadi jala saya li sujulusan wa majlasan fa wa jalis wa dzaka majlus. Ya. Ijlis la tajlis majlasun. Sama aja kok ada. Jadi majlis, mak'at, marman, mas'an wa manzil sama aja. Nazala yanzilu nuzulan wa manzalan. Fa wa nazilun wa dzaka manzulun. Inzil la tazil manzilun ya kan? Termasuk wa masjid dan masjid. Sajada yasjudu sujudan wa masjadan fa huwa sajid wa dzaka masjid. Usjud la tasjud masjidun Lu ngerti? Itu bil makna syar'i, dengan makna syarak. Lal urfiyi, tidak makna uruf kebiasaan. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya yamin, shimal, barid dan seterusnya. Ala wazani, ma itu atas wazannya kalimat qablahu yang sebelumnya. Illa anna marman wa mas'an, kecuali sesungguhnya lafaz marman dan mas'an mansubani itu dibaca nasab keduanya bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang dikira-kirakan alal alif di atas alif li ta'dzuri, karena uzur. Jadi kalau i'rabnya begitu ya yamina wa simala wa barida wa farsakho wa mila wa majli, kecuali apa tadi mar'an dan mas'an ya, wa majlisa wa mak'ada. Nah itu semuanya nasabnya dhairah, kecuali marman dan mas'an itu i'rabnya muqaddar karena huruf akhirnya berupa alif, sama dengan udah saya hapus tadi, sama dengan yang tadi saya hapus hudan itu. Oke, yakni mengendaki siapa musonef dikit lagi. An-dzarfa, pada sungguhnya dzaraf sebenarnya sudah saya jelaskan. Al-musamma, yang diberi nama apa dzaraf, maf'ulan fihi, pada nama maf'ul fih, itu yang qasimu terbagi apa dzaraf, apa maf'ul fih ila dzarfi zamanin, pada dzaraf zaman. Wa huwa, dan bermula dzaraf zaman. Al-ismu itu isim ad-dalu yang menunjukkan ala zamani atas zaman. Sawaun itu sama saja, al-mubhamu yang mubham, wal muhtasu dan muhtas. Al-mansubu yang dibaca nasab bilafzi amilihi,
dengan lafadz amilnya isim. Adali yang menunjukkan alama atas sesuatu wakoa yang terjadi apa ma fihi di dalam zaman. Alama nafi atas maknanya fi adzarfiyati yang bangsa dzaraf. Nahwu qadamtu yaumal jumu'ati, seperti contoh qadamtu yaumal jumu'ati. Maknanya qadamtu datang siapa saya, kudum ini loh. Yaumal jumu'ati dalam hari Jumat. Fa inna lafdha qadamtu, maka sesungguhnya lafadz qadamtu dalun itu lafadz yang menunjukkan ala maknal kudumi atas makna kedatangan. Nah, itu kalau kudum itu masdar. Al-waqi yang terjadi fil yaumi dalam sehari itu. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musonib al-mansubu, yaitu lafadz al-mansubu kharaja bihi, kalau enggak kharaja aja. Kharaja itu keluar bi dengan qauluhu al-mansubu. Apa nahwu hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza bermula ini, itu yaumun hari. Ini sulit ini. Yanfa'u yang memberi manfaat as-shadiqina pada orang-orang yang jujur, apa sidquhum kebenarannya as-shadiqin. Nah itu yaum bukan dzaraf tapi isim biasa, jelas. Di Aldi. Ini paling Aldi sama Umi kalau nyambung. Jadi lafaz al-yauma yang pertama sebagai dzaraf, cuman dalam ayat hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum, itu yaumun di sini itu apa isim biasa, itu maksudnya. Wa udah saya rasa udah jelas, orang udah dibahas di papan tulis barusan. Wa ila dzarfi makanin, dan kepada dzaraf makan. Wa huwa, dan bermula dzaraf makan al ismu itu isim ad-dalu yang menunjukkan alal makani atas makna tempat. Al mubhamu yang umum atau yang samar. Al mansubu yang dibaca nasab bi lafzi amilihi dengan lafaz amilnya isim. Ad-dalu atof kepada al mubhamu atof kepada al ismu. Ad-dalu yang menunjukkan alama atas perkara lafaz. Waqa'a yang terjatuh apa ma fihi di dalam isim, itu dzaraf maksudnya. Ala maknan atas satu makna fi dzarfiyati dalam kedzarafan. Nahu jalastu fauqas sathi. Jalastu lungguh sapa ingsun. Calik saha urang, bahasa Sunda. Duduk siapa saya duduk fauqas sathi, di atas tahu ngerti benteng enggak? Dak-dakan di atas itu namanya sathun. Jelas. Fa inna lafdha jalastu, maka sesungguhnya lafaz jalastu itu dalun. Nah, itu dalun isim fa'il ya. Lafaz yang menunjukkan ala maknal julusi atas makna julus, perbuatan duduk. Al-waqi' yang terjadi fil makanil ali, di dalam tempat al-ali yang tinggi. Wa qauli, dan bermula ucapanku musonib ala maknan atas, yaitu lafaz ala maknan fi ala makna fi gitu ya. Ala makna fi atas makna fi. Aula itu lebih utama min qaulihi dari ucapannya musonib bitakdiri fi, dengan yaitu lafaz bitakdiri fi. Fa inna min dzarfil makani, maka sesungguhnya itu dari dzaraf makan. Apa yang awas nge'robnya yang benar. Fa inna min dzarfil makani, itu khobar muqaddam. Maka sesungguhnya itu dari dzaraf makan apa yang inna ma dzaraf. La tuqdaru, yang tidak dikira-kirakan apa ma'ahu beserta fi. Ma'ahu beserta ma, apa fi huruf fi. Ka ingda, seperti ingda. Perhatikan. Tadi musonif dalam mengomentari yang barusan itu adalah ala makna fi, kan gitu. Nah, ucapannya musonif itu diklaim sama beliau lebih baik ucapannya Kiai Syareh Imam Kafrawi
itu diklaim sama beliau lebih baik daripada ucapannya Kiai Musonif. Ucapannya Kiai Musonif kan no yang paling atas bitakdiri fi kan gitu. Itu lebih baik dengan ungkapan bimakna fi. Kenapa? Karena ada dzaraf yang tidak menyimpan maknanya fi. Seperti lafaz ingda itu nggak menyimpan maknanya fi, jelas. Nah, cuman ngeritik makan gampang, ngarang kitab awal itu yang susah. Oke, nyambung ya? Paham ya, Dik? Mi, Umi, lu Isa, paham? Jangan bengong baik ntar di mutolaah. Besok bab hal. Besok malam Selasa berarti ya Senin dah. Oke, itu ada tamu kasihan dari tadi nungguin. Kita dulu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.